terkait dengan tren pelemahan rupiah ini kan cukup memberikan multiplier effect ya Pak bagi berbagai sektor termasuk industri alat kesehatan. Nah dalam konteks ini kita ingin tahu Pak sejauh ini bagaimana sih kondisi industri alat kesehatan dan diagnostik khususnya terkait dengan tren pelemahan rupiah yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ya, mungkin kalau diizinkan saya bisa sedikit bercerita mungkin 1,5 tahun ke belakang ya. Sebenarnya sejak tahun 2025 ini industri alkes sudah merasakan tekanan sebelum adanya ini konflik geopolitik dan lain sebagainya. Ya ini tekanan ini berhubungan dengan mungkin program fiskal nasional dan juga sentralisasi program pengadaan ke Kementerian Pusat dan pemotongan TKD ke daerah ya. Jadi kami lihat memang ini dampaknya cukup dalam, kita melihat perputaran ekonomi di daerah ini cukup terpuruk, daya beli masyarakat daerah terpuruk, kesenjangan ekonominya juga lumayan tinggi antara DKI dengan daerah, lalu dampak daripada sentralisasi pengadaan ini dan beserta tata cara pelaksanaannya dengan mini kompetisi ya, ini memberikan tekanan biaya, tekanan harga yang cukup tinggi. Oke, kenaikannya sudah berapa persen Pak terasa Pak? Kalau kita lihat saat ini dari tekanan harga ya, rata-rata mini kompetisi itu mungkin diskonnya itu bisa 30 ke atas. Dan ini terjadi karena peluang untuk menjual produk-produk tersebut ya, yang mungkin terkait dengan program-program Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan bukan produk umum yang kita bisa jual di tempat lain. Dan sedangkan di daerah ini belanjanya sudah tidak ada. Jadi satu-satunya outlet ini hanya ke kementerian. Jadi yang kita lihat adalah ada suatu tren ya, di mana perusahaan-perusahaan ini membanting harga supaya ya barang-barang gudang, barang-barang stok mereka ini bisa berjalan juga begitu ya. Jadi ini menimbulkan suatu kompetisi mungkin usaha yang menurut kita nggak sustainable juga. Jadi kita sudah merasakan tekanan ini dari tahun lalu. Lalu dengan adanya perang Iran, AS ini dan gejolak geopolitik dan lain sebagainya, kita juga lihat ada tekanan fiskal moneter dalam negeri. Yang terjadi adalah ini meningkatkan biaya produksi kita. Jadi margin kita ini tertekan dari dua arah, dari harga dan kenaikan biaya. Ya. Oke, jadi sejauh ini memang biaya produksi sudah cukup terasa ya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat kalau untuk harga obat-obatan ini kan sudah mulai cukup terlihat ya Pak kenaikannya sekitar 10-20%. Nah tapi kalau dari industri alat kesehatan dan diagnostik sendiri ini sudah ada terlihat belum sih Pak peningkatan harganya? Iya, jadi sebenarnya kami ini berdialog dengan Kementerian Kesehatan berbarengan dengan farmasi juga, industri farmasi. Industri farmasi mungkin lebih cepat mengusulkan kenaikan tersebut karena memang dari secara produk dan proses produksi mereka ini lumayan homogen ya. Kalau alat kesehatan ini kita ada 18.000 sekian jenis produk. Dan ini setiap produknya ini prosesnya sangat beragam, ketergantungan bahan bakunya juga sangat berbeda. Jadi kemarin itu mungkin pas awal perang AS Iran di bulan Maret itu ya, yang sangat terasa itu kenaikan minyak ya, minyak mentah. Jadi turunan produk dari minyak mentah, nafta yang masuk ke petrochem dan biji plastik dan lain sebagainya itu kenaikannya sangat signifikan. Bahkan ada yang sampai mencapai 120% dan lain sebagainya. Itu yang menyumbang tekanan biaya yang luar biasa. Lalu dengan berjalannya waktu ya dan perang ini tidak kunjung selesai, kita juga mulai merasakan kenaikan biaya logistik internasional dan lain sebagainya yang bisa mencapai 40%, belum lagi delay-nya dan lain sebagainya. Jadi ini semua tekanan yang cukup luar biasa. Dan kalau misalnya untuk produk-produk tertentu yang mungkin bahan bakunya itu dominan plastik, itu kenaikannya bisa sampai 70-80%. Tapi ada juga produk-produk yang tidak terlalu tergantung dengan itu tidak ada kenaikan. Nah, oleh karena itu kita mengklasifikasi ini sangat hati-hati sekarang. Karena kita juga sangat sensitif terhadap keadaan ya anggaran negara, BPJS dan lain sebagainya, kemampuan beli BPJS. Jadi kita juga tidak mau serta-merta melimpahkan semua beban ini ke Kementerian Kesehatan atau lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Jadi kita sedang mencari jalan keluar. Nah, namun memang ada hal unik yang terjadi saat ini ya yang kami lihat ini ada karena dampak daripada ekonomi, daya beli masyarakat menurun. Biasanya itu pemerintah selalu mendapatkan harga khusus dari pelaku usaha dan ini kita subsidi silang dengan pasar swasta. Namun yang terjadi pada saat ini pasar swasta sendiri pun daya belinya berkurang. Nah, jadi kita subsidi silang ini tidak terjadi secara yang kami harapkan. Jadi pada saat ini tekanan sangat luar biasa.
Artinya tekanan bertubi-tubi tadi, apalagi impact konflik geopolitik, misalkan biologistik bahkan sampai kenaikan 40% ya Pak ya. Tapi untuk sejauh ini Pak, dengan adanya kenaikan-kenaikan tadi, apakah memang mostly untuk alat-alat kesehatan dan diagnostik ini impor 100%? Karena kan juga berbeda ya Pak, kalau misalkan obat-obatan kan juga kalau dari segi produksi masih ada komponen dalam negerinya. Ya, jadi kembali lagi produk-produk IVD maupun barang-barang alat kesehatan sejak COVID itu kan banyak industri baru ya. Banyak industri yang sudah mulai merambah ke medium ke high tech dan lain sebagainya. Rata-rata itu ada bagian-bagian daripada komponen tersebut yang mungkin mechanical komponennya dan lain sebagainya itu sudah mulai diproduksi lokal. Namun bahan baku daripada komponen tersebut juga masih tetap impor. Jadi saya kira kalau mau dibilang ya baik farmasi maupun alat kesehatan, walaupun mungkin ada sebagian bahan baku itu sudah mulai diproses lokal, Tapi namun bahan mostly baku itu kan ada bahan bakunya juga. Itu pasti ada yang impor. mostly dari negara mana sih Pak? Kalau dari alat kesehatan rata-rata itu dari China. Dari China mungkin ada beberapa yang dari Amerika Eropa, tapi masih dominan China. Dan menggunakan mata uang USD. Yes, saat ini ya. Sejauh ini untuk antisipatifnya apa yang dilakukan Pak para pelaku usaha? Apakah melakukan hedging atau melakukan kontrak panjang atau seperti apa? Ya, saat ini yang bisa kita lakukan ya biasanya hedging atau kita negosiasi ulang dengan ini ya atau kita berusaha mencari substitusi lokalnya ya. Oke. Nah, namun memang kalau barang-barang mekanikal itu seperti yang saya sampaikan terutama yang plastik. Plastik itu ada beberapa tipe yang sudah mulai diproduksi dalam negeri seperti halnya oleh Chandra Asri dan Lotte Chemical. Namun mereka pun pas di awal perang AS Iran itu sempat force majeure kan, sempat berhenti produksi. Jadi kita juga kewalahan waktu itu, mau tidak mau kita kembali lagi ke luar negeri ya. Namun ya ini harapan kami ya dengan adanya situasi begini mungkin pemerintah juga mulai membantu kita ya untuk memperdalam mungkin proses industri kita untuk mengembangkan industri hulu dan lain sebagainya supaya kita tidak terlalu rentan dengan gangguan-gangguan begini. Dan dengan upaya substitusi lokal sendiri Pak, sejauh mana dari segi kualitas maupun kuantiti ini juga bisa dipenuhi oleh dalam negeri Pak? Kalau untuk produk-produk tertentu yang tadi saya sudah singgung, seperti biji plastik dari Chandra Asri, PP Medical Grade, dan lain sebagainya, itu cukup baik menurut kami, cukup baik. Memang kendala sekarang ini economy of scale-nya ya, karena memang pasar dalam negeri kebutuhan untuk bahan baku itu masih belum besar. Sedangkan produsen-produsen seperti Chandra Asri, Lotte Chemical ini mereka punya kapasitas sangat tinggi. Tapi teman-teman Chandra Asri sudah sempat berbesar hati untuk menyaport kita waktu itu, walaupun memang kapasitas kita itu tidak mencukupi ya ekonomi of scale mereka, tapi mereka tetap komit waktu kemarin. Oke. Ya. Selain komponen dan perangkat, sebetulnya kan sektor diagnostik juga punya tantangan ya Pak terkait dengan model bisnis, kemudian teknologi yang digunakan. Nah, apakah terkait dengan hal ini industri kesehatan ini juga semakin rentan Pak terhadap fluktuasi nilai tukar? Ya, saya kira pasti, apalagi saat ini dengan kenaikan bunga BI dan lain sebagainya ya, ini kan tidak semua anggota dari kami atau pelaku usaha industri ini menggunakan modal sendiri juga. Jadi ini yang perlu diperhatikan saya kira dalam mencari keseimbangan ya, kebijakan moneter dalam ini memerangi ini pelemahan rupiah dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang harus dikonsiderasi adalah dampak terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga begitu. Oke.